Dan itu bentuk mukjizat Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah mengatakan wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Artinya tasbih mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala aib. Karena Allah itu zat yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran itu mukjizat yang besar bagi kaum muslimin dan bagi seluruh manusia dan jinnya. Karena satu-satunya nabi yang diutus kepada manusia dan jin hanyalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari kalangan jin pun Quran adalah mukjizat bagi mereka. Sebagaimana kalangan manusia juga Al-Quran adalah mukjizat bagi kita. Kalau Al-Quran adalah mukjizat bagi kita, harusnya kita bangga dengan Quran. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran ada celah kekurangannya. Tapi Quran adalah kitab yang sempurna. Kenapa kita tidak bangga dengan Quran? Dan Al-Quran diturunkan itu untuk diibadahi bacaannya. Siapapun yang membaca satu huruf dalam Quran, paham ataupun tidak, tetap dapat pahala. Karena dia sedang membaca mukjizat. Makanya Rasul mengatakan man qara'a harfa min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapapun yang membaca satu huruf dalam Quran, dia mendapatkan pahala satu, kemudian dilipat gandakan 10 kali lipat pahala. Satu huruf dalam Quran. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Rasul, tapi satu huruf itu alif, lam, mim, satu-satu. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Haqqah, dan kita masuk pada ayat ke 38 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratu lil muttaqin wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin wa annahu la hasratun 'alal kafirin wa innahu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, dan bersumpah dengan yang kamu tidak lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Al-Quran juga bukan perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran itu diturunkan dari Rabb semesta alam. Sekiranya dia Muhammad mengada-ada, sebagian saja
perkataan atas nama kami, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi darinya. Sungguh Al-Quran benar-benar satu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada para pendusta Quran. Sesungguhnya para pendusta Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir kelak di akhirat. Sesungguhnya Al-Quran adalah kebenaran yang meyakinkan, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Baik, ayat surah Al-Haqqah 38 sampai akhir daripada Quran menjelaskan tentang keagungan Al-Quranul Karim, mukjizat yang sangat besar yang tidak ada satupun manusia sanggup membuat yang semisal dengan Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bima tubsirun. Fala, la di sini hanya tambahan saja, tidak memiliki makna nafi, peniadaan. Artinya fala uqsimu, aku bersumpah, bima tubsirun, dengan apa yang kamu mampu melihatnya, wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang kamu tidak sanggup melihatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak sekali bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan makhluk manapun yang ia kehendaki yang diciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, maka tidak sembarang makhluk yang dijadikan alat sumpahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk yang dijadikan sumpah itu bukan makhluk biasa, tapi ada keistimewaan di sisinya. Tetapi bersumpah Allah dengan makhluk hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja, karena Dia yang menciptakan makhluknya. Adapun kita saat bersumpah, maka tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapapun yang bersumpah dengan selain Allah dari makhluk-makhluknya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya boleh bersumpah kepada Allah, tidak boleh bersumpah kepada makhluknya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, wajar-wajar saja karena Dia yang menciptakannya, dan tidak semua makhluk dijadikan alat sumpahnya. Lah di antara sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fala uqsimu bima tubsirun. Aku bersumpah demi apa yang kalian lihat. Yang kalian lihat maksudnya adalah yang dilihat oleh kita dengan kedua kelopak mata kita. Bagaimana kita melihat alam semesta yang terbentang di hadapan kita, gunung-gunung yang menjulang, langit yang tinggi dengan bintang gemintang, sungai-sungai lautan yang seolah-olah tak bertepi. Kita mampu memandangnya. Itulah yang kita lihat di depan kita. Dunia ini itulah yang kita lihat. Adapun wa ma la tubsirun, apa yang kalian tidak lihat, maksudnya perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak bisa kita prediksikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu peristiwa dan kejadiannya, seperti hari kiamat, adanya peristiwa setelah kematian, adanya peristiwa setelah kebangkitan, sampai kepada surga dan neraka. Itu semua belum pernah kita lihat. Walaupun kita akan mengalaminya, tapi kita belum pernah melihatnya. Wa ma la tubsirun. Maksudnya, kalau yang kita lihat dunia dan sekitarnya, kalau yang kita lihat akhirat dan seluruh peristiwanya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah ini?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar diwahyukan, maksudnya diturunkan kepada rasul utusan yang mulia. Dalam surah At-Takwir hampir mirip. Innahu laqaulu rasulin karim, tapi ada tambahan dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Apa bedanya surah At-Takwir dengan surah Al-Haqqah ayat 40 ini? Kalau surah Al-Haqqah ayat 40 ini maksud Rasul di sini artinya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasul dalam surah At-Takwir maksudnya Jibril. Dan dua-duanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengemban tugaskan kepada Jibril sebagai utusan pembawa wahyu. Kepada siapa? Kepada para rasul. Salah satunya adalah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan akhirul anbiya'i wal mursalin. Kemudian setelah Al-Qur'an berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menyampaikan Al-Qur'an ini kepada umatnya. Jadi baik Rasul ataupun Jibril, dua-duanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban wahyu yang turun dari langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sungguh diturunkan kepada Rasul, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Ingat, Quran itu bukan perkataan seorang penyair. Bahkan para syuara, para penyair di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lemah, tidak sanggup untuk menandingi bahasa tajamnya Al-Qur'an dan kefasihannya. Para syuara, mereka lemah, tidak sanggup menandingi Al-Qur'an. Bagaimana mungkin Al-Qur'an dikatakan perkataan seorang penyair? Makanya Allah singgung qalilan ma tu'minun, amat sangat sedikit kalian beriman dengan Quran. Bagaimana mungkin Al-Qur'an disamakan dengan perkataan penyair? Wala biqauli kahin. Quran juga bukan perkataan dukun, tukang tenun, tukang sihir, tukang mantra dan begitu seterusnya. Bahkan dukun takut dengan Al-Quran. Jin-jin yang digunakan praktek perdukunan lari daripada Al-Quran. Macam mana Al-Quran dikatakan perkataan tukang tenun? Makanya Allah katakan qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kamu ini mengambil pelajaran. Kenapa tidak bisa dibedakan mantra dukun dengan Quran? Mana akal kalian? Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tentu sebelum masuk Islam, dia mengintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di depan Ka'bah. Maka Umar radhiyallahu an mengendap-endap ingin mendengarkan apa yang diucapkan Muhammad. Apakah betul apa yang selalu diucapkan Muhammad itu adalah perkataan dukun, perkataan perangkai syair, atau apa? Jadi Umar penasaran, karena ketika itu dia belum yakin tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang Quran yang dibacanya. Maka Umar radhiyallahu an kemudian mendengar kira-kira apa yang dibaca Rasul dalam salatnya itu. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Haqqah ini. Ketika dalam hati Umar masih ragu-ragu apakah Al-Qur'an itu perkataan penyair atau bukan, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menjawab keraguan Umar dan membaca dalam salatnya wa ma huwa biqauli syair qalila ma tu'minun. Quran itu bukan ucapan penyair. Padahal Umar ragu-ragu apakah Quran itu ucapan penyair atau bukan. Rupanya dijawab oleh Rasul dalam salatnya, seolah-olah Rasul tahu Umar sedang menguping. Tiba-tiba Rasul membaca wa ma huwa biqauli syair. Quran itu bukan perkataan penyair. Qalilan ma tu'minun, amat sangat sedikit kau beriman dengan Quran.
Kemudian Umar berpikir lagi dalam hatinya, kalau memang Quran bukan perkataan syair, jangan-jangan Muhammad itu sedang memantra-mantra. Seperti mantra para dukun dan para bomo yang sedang memantra-mantra untuk mengguna-guna. Ketika keraguan itu ada pada diri Umar, tiba-tiba Nabi SAW menjawab keraguan Umar dan melanjutkan ayatnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Quran itu bukan ucapan tukang tenun, bukan ucapan dukun, paranormal, tukang mantra. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali engkau belajar tentang Quran ini. Maka setelah Umar radhiyallahu anhu langsung mendapatkan jawaban dari keraguannya dengan ayat-ayat yang dibaca Rasul dalam salatnya, yang kebetulan ketika itu Rasul membaca surah Al-Haqqah, maka yakinlah bahwa Quran itu bukan perkataan syair, juga bukan mantra-mantra tenung. Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian Umar radhiyallahu an mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya ayat selanjutnya Allah tegaskan, kalau memang Quran itu bukan perkataan penyair, kalau memang Quran itu bukan perkataan dukun-dukun dan tukang tenung, lalu Quran itu apa? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab di sini, tanzilum mir rabbil alamin. Quran itu diturunkan dari Rabb semesta alam. Dia adalah kalamnya, dia adalah ucapannya. Quran ini bukan ucapan manusia. Sehebat apapun mengelabui bahwa Al-Quran bukan kalamullah, tetap saja dalam hatinya berbeda dengan ucapannya. Hatta musuh Allah sekalipun Abu Jahal, mereka yakin bahwa Al-Quran itu bukan kata-kata syair, karena dia juga seorang penyair. Dia tahu syair dengan Quran itu berbeda. Makanya setiap malam terkadang Abu Jahal kalau tidak ada kegiatan sengaja mencari Nabi SAW, mengendap-endap diam-diam takut ketahuan, kemudian mendengarkan lantunan Al-Quran dalam qiyamul lail Nabi SAW. Itu musuh Allah. Kalau malam rindu dengan suara Al-Quran, seolah-olah ada magnet Al-Quran itu. Tapi kalau siang, dia adalah Fir'aunnya umat ini, memusuhi Nabi SAW. Khalid Al-Walid ibn Mughirah, pembesar Quraisy, orang paling kaya, bukan hanya menghafal syair-syair manusia, syair-syair jin pun dia paham. Karena ada sedikit dukun-dukunnya dia itu. Al-Walid ibn Mughirah. Jadi dia bukan hanya sekedar tukang sihir, tukang syair, tapi syair alam gaib pun dari kalangan jin ada beberapa yang dia hafal. Sehingga dia tahu bagaimana bentuk syair, bagaimana bentuk mantra, dan begitu seterusnya. Ketika dia mendengar Al-Quran dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia tertegun. Akhirnya dia penasaran, ingin langsung mendengar dari Nabi SAW. Akhirnya berjumpa dengan Rasul, dan Rasul pun membacakan banyak ayat Al-Quran kepada Al-Walid ibn Mughirah. Subhanallah, dia pun memuji Al-Quran habis. Bahwa Quran itu kalam yang sangat-sangat luar biasa, tidak bisa terbantahkan. Hampir-hampir hidayah masuk kepada hati Al-Walid ibn Mughirah, sehingga kecenderungan Al-Walid ibn Mughirah kepada Al-Quran diketahui Abu Jahal. Abu Jahal khawatir kalau Al-Walid ibn Mughirah sampai masuk Islam, karena bagaimanapun orang kaya paling kaya di Mekah, kalau dia masuk Islam dengan kekayaannya bisa saja membujuk orang masuk ke dalam Islam. Akhirnya dia membuat siasat untuk mengancam Al-Walid, posisinya di tengah-tengah orang Quraisy. Kalau dia sampai kemudian ikut agama Muhammad, maka akan dihancurkan karirnya. Karena Al-Walid ibn Mughirah hubbud dunya, sangat cinta dengan dunia. Walaupun dalam hatinya dengan yakin dengan ajaran Rasul, rupanya dia memilih dunia dan berakhir mencela Al-Quran yang selama ini dikaguminya. Apa kata dia? In huwa illa qaulun bashar, in huwa qaulun yu'thar.
Quran itu ucapan Muhammad. Atau kalaupun dia bukan ucapan Muhammad, Muhammad belajar dari orang luar sana sehingga dia pun mengikutinya dan memantra-mantrainya, sehingga Quran itu adalah ucapan impor dari luar. Maka sejak itu Al-Walid dikutuk dalam surah Al-Mudaththir, dan Allah janjikan akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Sauslihi Saqar. Allah akan masukkan si Walid ke dalam neraka Saqar. Jadi Al-Quran adalah tanzilun min Rabbil Alamin. Dia turun daripada Rabb yang menguasai alam semesta. Dia adalah kalamnya. Dia adalah mukjizat terbesar yang disandang Nabi SAW, yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Ya, para nabi memang diberikan kepada mereka kitab-kitab, tapi tidak selengkap Al-Quran. Justru Al-Quran mengandung isinya kitab-kitab sebelumnya, membenarkan ajaran sebelumnya dan melengkapi ajaran sebelumnya, sehingga tidak ada kitab yang lebih sempurna dan paripurna melebihi Al-Quranul Karim. Dan dia adalah mukjizat sepanjang zaman dan sepanjang waktu, akan relevan di setiap zaman dan waktu sampai kiamat dibangkitkan. Al-Quran itu tetap akan menjadi mukjizat, karena dia adalah turun dari Rabb, pemilik alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Sekiranya dia Muhammad mengada-ada sebagian saja perkataan atas nama kami. Artinya seandainya ada perkataan Rasul yang dicampur adukkan dengan Al-Quran, pasti Allah tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, awas, seolah-olah Allah ingin mengatakan seperti itu, awas wahai Muhammad, jangan sampai ada perkataanmu masuk dalam firman-firmanku. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Sekiranya dia Muhammad mengada-ada sebagian saja perkataan atas nama kami, kemudian dimasukkan dalam Quran, la akhadna minhu bil yamin. Ingat, kami benar-benar akan menyiksa dia dengan sangat keras. Dengan cara apa? Tsumma laqata'na minhul watin. Kami akan iris urat nadinya, dan urat nadi itu kalau diiris pasti mati. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat melindungi dia. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yang jelas-jelas nabi dan rasul, manusia pilihan Allah, manusia terbaik di dunia dan akhirat, tidak boleh mencampur adukkan kalam dia dengan kalam Allah, karena kalam Allah itu jauh lebih mulia dibandingkan kalam manusia. Itulah bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena Injil dan Taurat sudah banyak kalam-kalam manusia tercampur aduk dalam kitab-kitab mereka, sehingga tidak murni lagi turun dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyinggung perbuatan mereka dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhi. Mereka orang-orang kafir itu sudah mencampur adukkan kalam di luar daripada Taurat dan Injil, dimasukkan ke dalam Taurat dan Injil. Apakah sebuah kitab yang sudah tidak murni dari kalam Allah, tercampur aduk dengan kalam manusia, pantas dan layak dijadikan solusi? Tidak pantas dan layak. Karena manusia tidak mampu memberikan solusi untuk kemaslahatan orang banyak. Ya mungkin solusi kemaslahatan diri, keluarga, ya, tapi kemaslahatan satu dunia, siapa yang sanggup? Sehingga pasti ada khalal, ada kekurangan kalau seandainya ucapan manusia dijadikan solusi. Hanya firman Allah yang bisa memberikan solusi dan kedamaian bagi kehidupan umat manusia. Maka hanya satu-satunya Quran yang murni, tidak ada campur tangan kalam manusia di dalamnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran satu-satunya kitab yang dapat penjagaan Allah secara langsung yang tidak diberikan kepada kitab-kitab sebelumnya. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Quran, kata Allah. Kami yang menjaganya. Allah jaga Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Allah jaga Al-Quran di Baitul Ma'mur. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Quran dalam bentuk mushaf. Dan Allah jaga Al-Quran diletakkan di dada-dada kaum muslimin, baik yang kecil ataupun yang besar.
mudah untuk dihafal, mudah untuk disimpan di dada. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam seorang nabi, tidak hafal Taurat. Apabila dia mengajarkan Taurat, maka dia membawa papan ke sana kemari. Itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya ketika ada seorang nabi namanya Uzair mampu menghafal Taurat di dadanya, orang-orang Yahudi di zaman itu takjub, sampai-sampai menganggap Uzair itu putra Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu putra Allah. Kenapa? Karena hafal Taurat di dadanya, sementara Musa tidak hafal. Kalau menjadi putra Allah itu hanya sekedar menghafal kitab langit, dalam Islam anak kecil juga banyak yang hafal Quran, tapi tidak dikatakan ibnullah, putra Allah. Mukjizat Al-Quran luar biasa. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran lebih banyak isinya dibandingkan kitab sebelumnya. Tapi Allah mudahkan untuk menghafalnya, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa, laki-laki dan perempuan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk mengingat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada campur baur perkataanmu dengan Quran. Kamu sudah memiliki hujjah sendiri, perkataanmu disebut hadis dan bisa dijadikan dalil setelah Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimanapun Al-Quran jauh lebih mulia dibandingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dua-duanya datang dari Allah. Karena Al-Quran itu sesuatu yang bersifat mutawatir. Tidak ada ayat satupun ayat dalam Quran itu yang diteliti kelemahannya. Ada orang yang berdalil ayat sekian, surah sekian, kita katakan oh ayat itu kan dhaif, lemah kan itu. Enggak ada yang berani melemahkan ayat dalam Quran. Tapi kalau hadis, ada yang lemah. Oh enggak bisa kau berhujah dengan hadis itu. Hadis itu dilemahkan para ulama, dihasankan para ulama, disahihkan para ulama. Jadi kekuatan Quran itu jauh lebih kuat dibandingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Quran ini hanya bisa diambil manfaat bagi orang-orang yang bertakwa saja. Kalau kita melihat di permulaan surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita melihat kepada ayat yang lainnya, Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di satu sisi Allah mengatakan hudan linnas, di sisi lain Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Lalu mana yang benar? Di sisi lain Allah mengatakan Quran itu hidayah bagi seluruh manusia. Tapi dalam permulaan Al-Baqarah Allah khususkan Al-Quran itu petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ulama mengatakan secara umum ya Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia, bahkan manusia dan jinnya. Tapi yang hanya mengambil manfaat dari Quran itu tidak semua orang, hanya orang-orang yang bertakwa saja. Makanya Allah mengatakan wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar satu pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kalian pasti ada para pendusta Quran itu. Pasti ada. Tidak mungkin manusia mempercayai Al-Quran semuanya. Pasti ada oknum-oknum tertentu yang mereka mendustakan Al-Quran. Di zaman Rasul saja ada beberapa orang yang mendustakan Al-Quran, bahkan ngaku nabi, bahkan sok bisa menciptakan semisal Quran. Contoh Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Aswad Al-Ansi, Sajjah bintul Harith, ya, Tulaihah dan yang lainnya, ataupun mungkin yang mutaakhirin seperti Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah dan yang semacamnya, mengaku mendapatkan wahyu. Tapi wahyu yang mereka klaim sama sekali tidak populer seperti populernya Al-Quran. Mana wahyu mereka? Tidak membawa rahmat sama sekali. Tapi Al-Quran membawa rahmat. Tapi Allah tahu bahwa ada nanti orang-orang yang mendustakan Quran, mengolok-olok ayat-ayatnya, mendustakan Al-Quran. Makanya dalam kaidah para ulama, satu ayat dalam Quran kau ingkari, satu Quran kau ingkari. Ingat, satu ayat saja diingkari berarti kau telah mengingkari satu Quran. Allah mengatakan
wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Ingat para pendusta Al-Qur'an itu nanti di akhirat akan menyesal. Di kuburan saja akan menyesal ketika ditanya soal siapa imam, siapa panutanmu. Maka kita jawab Al-Qur'an, karena dia tidak menjadikan Al-Qur'an panutan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Imama di sini artinya Al-Qur'an. Maka dia tidak bisa menjawab karena dia tidak pernah mengikuti Al-Qur'an. Akhirnya dia pun menyesal dan mendapatkan kerugian. Wa innahu la haqqul yakin. Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang meyakinkan. Buktinya kalau memang Al-Qur'an tidak benar, sudah banyak orang yang mampu membuat semacam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking ingin membuktikan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamnya. Apa kata Allah? Falyatu bihaditsim mithli. Datangkan semisal Quran. Datangkan. Ya. Dalam ayat yang lain bahkan Allah mengatakan wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil semua dari selain Allah, kumpul. Silahkan kalian berdiskusi, buat semacam Quran. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian selamanya tidak akan sanggup dan selamanya tidak mungkin sanggup untuk menandingi Al-Qur'an. Mau buat satu surat, mau buat satu ayat, apalagi buat satu mushaf Al-Qur'an, siapa yang sanggup? Kalau memang tidak ada yang sanggup, kenapa diragukan Al-Qur'an? Bukankah isi Al-Qur'an itu banyak teori-teori yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada peralatan seperti di zaman sekarang, terungkap di zaman itu dan dibuktikan di zaman sekarang. Karena Quran itu tidak pernah bertentangan dengan sains, bahkan sains sendiri terinspirasi dengan Quran. Dan itu bentuk mukjizat Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah mengatakan wa innahu la haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Artinya tasbih mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala aib. Karena Allah itu zat yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa Al-Qur'an itu mukjizat yang besar bagi kaum muslimin dan bagi seluruh manusia dan jinnya. Karena satu-satunya nabi yang diutus kepada manusia dan jin hanyalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari kalangan jin pun Quran adalah mukjizat bagi mereka. Sebagaimana kalangan manusia juga Al-Quran adalah mukjizat bagi kita. Kalau Al-Quran adalah mukjizat bagi kita, harusnya kita bangga dengan Quran. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran ada celah kekurangannya. Tapi Quran adalah kitab yang sempurna. Kenapa kita tidak bangga dengan Quran? Dan Al-Quran diturunkan itu untuk diibadahi bacaannya. Siapapun yang membaca satu huruf dalam Quran, paham ataupun tidak, tetap dapat pahala. Karena dia sedang membaca mukjizat. Makanya Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapapun yang membaca satu huruf dalam Quran, dia mendapatkan pahala satu, kemudian dilipat gandakan 10 kali lipat pahala satu huruf dalam Quran. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Rasul, tapi satu huruf itu alif, lam, mim, satu-satu. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keterangan dari surah Al-Haqqah. Maka berakhirlah surah ini. Saya mohon maaf ringkas saja karena ada acara di Batam Center. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.